Masih bersama saya Budiman Nasution di Satu Meja The Forum. Saya ke Risa Patria. Oh, saya dulu. Ya, silakan. Apa persisnya yang mau ditawarkan oleh pasangan Pak Prabowo Sandi untuk pemberantasan korupsi yang memang masih merajalela sejak zaman VOC sampai sekarang juga masih merajalela sebetulnya. Apa yang mau ditawarkan? Korupsi itu sederhana kok. Sederhana, oke. Keadilan, Keadilan. keberpihakan pada kebenaran dan kejujuran. Oke. Itu yang paling prinsip. Gimana dilaksanakan itu? Kalau tidak ada, selama ini kan ada kepentingan untuk penguasa, gitu loh. Sehingga penegakan hukum tidak seimbang. Kalau bicara korupsi, sekarang orang tahu kok hasil OTT dan sebagainya KPK kok. Padahal pemerintah ya mohon maaf, mengangkat Jaksa Agung, mengangkat Kapolri itu pemerintah. Harusnya Kejaksaan dan Kapolri, Mas Iwan bisa menjelaskan, menjadi instrumen pemerintah. Konkretnya gimana? Konkret yang mau ditawarkan gimana? Bukan diartikan bahwa presiden mengintervensi, bukan. Aman jelaskan Mas Iwan. Jadi bedakan bahwa intervensi presiden dengan dorongan presiden agar aparat yang ada di bawahnya pemerintahan itu berlaku adil. Berlaku adil siapapun yang salah. Selama ini KPK yang direspon masyarakat, kalau ada indeks positif itu KPK. Oke. Nah, itu yang pertama, itu bicara substansi, ya kan? Bicara demokrasi. Fakta membuktikan kok kami ingin presiden threshold 0%. Oke. Bukan 20% seperti sekarang. Karena kalau 20% sekarang hanya menguntungkan fokusnya partai hukum tertentu. aja dulu. Fokusnya ke hukum lah. Ya kembali ke hukum, ada penegakan hukum, ada keadilan di situ. Oke. Sekarang kan terasa di sini. Hukum sekarang Mas Iwan menjelaskan masih urusan pulus. Oke. Ya mohon maaf ya. Tajam ke bawah. Ulus, hangus. Urus hangus-hangus, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oke. Ya kan? Lawan-lawan politik diproses, ya kan? Ketika pendukung ya dibiarkan, ini itu nggak jelas. Oke, jadi Fakta data membuktikan banyak sekali. Oke, yang ditawarkan adalah penegakan hukum yang adil, kira-kira gitu. Tuh, Oke, itu Budiman. saja. Kuncinya sederhana. Pertama gini, ada dua hal. Korupsi. Korupsi, ya pertama begini. Pak Jokowi baru saja mengeluarkan Perpres sistem pemerintahan berbasis elektronik. Satu data. Kenapa? Sumber dari korupsi adalah sistem procurement, pembelian barang, aset di kementerian itu tertutup, tidak terbuka. E-government dengan dikeluarkan Perpres satu data, kemudian Perpres sistem pemerintahan berbasis elektronik, semuanya akan ditaruh di layar. Itu pencegahan ya. Itu pencegahan. Artinya apa? Yang pencegahan ini yang penting, yang kurang kan, penindakan terlalu banyak. Kita yang mencegah, kita ingin semuanya ditaruh secara terbuka. Begini maksud saya, Anda taruh uang 1 juta di sini, kita semua lihat nggak ada yang ngambil. Tapi kalau Anda 100.000 taruh di toilet dan nggak ada tahu orang, godaan untuk mencurinya tinggi. 1 juta di sini nggak ada yang mengambil. Karena apa? Semuanya serba terbuka, konkret ya. Tolong ini jangan dicuri oleh Pak Prabowo karena tadi diberi kesempatan untuk menjelaskan hal yang konkret nggak dipakai. Jadi ini adalah programnya Pak Joko Widodo ya, jangan dicuri nanti oleh Pak Prabowo. Apa transparansi tadi? Transparansi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dengan satu data, Itu udah itu dari Pak SBY. nggak artinya, belum, Perpres satu data dan SPB baru saja keluar Mas. Oke. Jadi satu itu. Kedua, Katolik, HAM, Mbak. soal hak asasi manusia. Gini, Indonesia berbeda dengan Amerika Latin, di mana pelanggaran HAM-nya di Amerika Latin dilakukan oleh institusi tentara saja. Sehingga mudah bagi massa untuk melanggarkan secara hukum. Lembaga agama juga berdiri di depan gereja di Amerika Latin untuk membongkar HAM. Di Indonesia, pelanggaran HAM itu, kejahatan kemanusiaan itu terbagi bukan cuma oleh aktor negara, tapi selama berpuluh tahun sebagian juga kelompok masyarakat. Karena terjadi pembelahan politik. Artinya apa? Untuk kasus-kasus kematian, kejahatan HAM yang sifatnya lahir dari konflik horizontal meskipun ada unsur negara, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, rekonsiliasi. Dengan tetap mengungkap kebenaran. Rekonsiliasi. Tapi harus ada kebenaran. Model Afrika Selatan. Model Afrika Selatan. Karena di Afrika Selatan, seperti Afrika Selatan, putih hitam itu agak terbelah. Oke. Tapi untuk kasus-kasus yang melibatkan eksklusif aparat negara, itu akan ditindak secara hukum. Dan kami akan memulai. Saya sudah berbicara juga dengan Pak Jokowi, udah lama sebenarnya. Kasus-kasus yang paling dekat, yang paling segar, adalah ketika reformasi 98 itu harus diselesaikan dulu. Itu kasus yang paling ringan. Baik, paling Budiman. dalam memori kita semua. Udah dapat poinnya. Waldo, saya ingin lebih konkret lagi. Soal korupsi dan soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu mau diapakan oleh kubu Pak Prabowo Sandi? Saya yang HAM masa lalu tadi
sebenarnya sih kita pengen melaksanakan apa yang telah disampaikan Bang Budiman Sujatmiko Ingin tadi. melaksanakan. Iya, dia udah punya janji banyak kayak gitu. Oke. Jadi ya kita deh yang ngerjain ya Bang ya. Oke. Banyak sih janji-janji petahana yang nggak achieve biar kita Artinya kerjain aja, rekonsiliasi dan gitu. pengadilan. Iya pasti harus ditegakkan lah Ham ini masih. Pokoknya yang digoreng-goreng Gampang lagi Bang. itu. Saya ada di sini nih sekarang nih. Kemarin saya di sana. Oke. Nah yang kedua, yang nggak kalah jauh lebih penting, apalagi Pak Kiai Maman dari Komnas HAM juga kan. Yang kedua terkait korupsi ya Mas ya. Bahwa ini memang harus sesuatu isu yang menurut saya sangat penting. Ya kita pasti di tim Pak Prabowo Sandi ingin mendudukan kembali terkait biaya politik. Coba kita buka secara terbuka, pembuktian terbalik, hal-hal kayak gitu. Mungkin dari satu sisi kita senang ada yang tertangkap OTT, tapi di pikiran kita lain kok banyak banget setiap orang ketangkap OTT. Ya kan tentu ini merupakan sebuah hal yang menurut saya harus kita pikirkan secara matang. Siapapun yang terpilih nanti, harapan saya korupsi ini bukan hanya sekedar gimmick, bukan hanya sekedar penangkapan orang-orang yang tidak disukai, bukan hanya sekedar bagaimana kita menciptakan Jumat drama pada siapapun, tapi bagaimana anak-anak bangsa kita, generasi saya tidak menanggung dosa-dosa. Jadi yang korupsi ditawarkan lagi. apa? Kita akan melakukan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik. Kita akan mendorong hadirnya government yang berbasiskan dengan keterbukaan data. Oke. Kita juga akan menciptakan sistem penegakan hukum yang adil udah untuk dari koruptor. zaman SBY. Sebenarnya Bang, ada yang abang janjinya banyak, Oke, tapi tapi kan belum kita nggak dilakukan. achieve. Oke. Biar kita yang ngerjain, gantian lah. Oke, baik. Ya. Kiai Maman. Oke. Apa? Ya, kalau Jokowi jelas ya, kita selalu mencari akar permasalahan. Ya. Korupsi dan lain sebagainya itu maka dimulai dengan 3 hal penting. Pertama, reformasi birokrasi. Sip. Jadi ketika Jokowi jadi presiden, kita tahu bahwa birokrasi kita korups, birokrasi kita pemalas dan sebagainya. Ini mulai sebagai seorang presiden yang bisa bekerja langsung, tidak percaya hanya dengan laporan, dia turun ke lapangan. Nah, birokrasi kita betul-betul harus menjadi birokrasi baru yang mampu menciptakan sebuah pemerintahan yang good governance, yang dia clear, akuntabel dan transparan. Yang kedua adalah melakukan validasi data. Hari ini kebocoran-kebocoran itu karena data kita tuh macam-macam dan nggak jelas. Dan ini adalah problem. Makanya kenapa Jokowi harus jadi presiden untuk 2 periode ke depan? Karena 2 periode selanjutnya. Karena ini sudah dilakukan hari ini dan akan diselesaikan di periode kedua. Karena janjinya Dan nggak terpenuhi. yang ketiga, ya kalau soal janji beberapa kita sudah penuhi. Ya, sedikit sekali. Rocky mengatakan ya, Rocky Gerung temannya Paldo mengatakan kenapa mengkritik Jokowi tidak Prabowo, karena Prabowo memang tidak ada prestasinya. Nah, makanya poin ketiga yang penting. Oh, yang ketiga apa? Yang ketiga itu ada soal koordinasi. Oke. Nah, kita tahu bahwasanya penegakan hukum bukan soal KPK saja, soal korupsi. Ada kepolisian, ada kejaksaan, bagaimana teman-teman pengadilan dan sebagainya. Nah, koordinasi ini yang hari ini dikuatkan. Makanya pola-pola yang lebih terbuka soal e-budgeting dan lain sebagainya menjadi hal ini transparan, termasuk melibatkan publik, anak-anak milenial ini untuk mengawasi sebuah pemerintahan yang bersih, dan Jokowi memulai dari dirinya sendiri. Oke, baik. Hakim Asep, mantan Hakim Asep, sudah konkret, sudah clear yang mau dikerjakan oleh Bau. kedua kontestan untuk memberantas korupsi, untuk menegakkan hak asasi manusia? Ya kalau tadi kan Paldo bilang masih pikir, masih akan, berarti janji toh. Oke. Ya janji ditepati Belum kan. Ya berkuasa. kita berkuasa dulu, dong, satu Bang. dulu, nggak apa-apa Yang itu kan berkuasa nanti dulu. nggak berkuasa janji. Tapi kan di konsep harus jelas di visi misi tuntutannya kan. Ada itu. Kalau situasi harus bagaimana, regulasi gimana, implementasi gimana. Kalau akan ada kan nggak akan pernah selesai. Nah kalau di kelompoknya 01 kan sudah mulai dengan aturan karena dia sedang berkuasa kan. Nah sekarang persalahannya kan ke depan. Yap. Faktanya 01, 02, kelompoknya ada juga maling-malingnya masih ada di 01, 02 gitu kan. Nah sekarang itu yang korupsi. Betul. Bagaimana Banyak yang aturan mana, jelasnya gitu. gitu kan. Nah, tidak berbuat karena kan di pemberantasan korupsi itu tidak hanya bicara penindakan, pencegahan. Pencegahan ada di pihak eksekutif. Jagonya presidennya masing-masing nanti kan. Yang ujungnya di presiden kita semua kan. Yap. Nah, satu itu. Kedua, HAM. Betul, saya setuju dengan Mas Budiman ya. Ya. Ada kemudian kearifan lokal mengajarkan Nggak keliru, kita kan? sebenarnya tidak hanya selalu penegakan hukum ya. Benar dikatakan, ketikanya suku kami dan sukunya Mas Maman Halo. Sama-sama Sunda. dengan segalanya Pak Budiman ya, ada sesuatu kejadian dulu kan, kita lupakan, kita biarkan. Ya makanya kan ada sesuatu kearifan lokal mengajarkan. Tapi kita apa? Sekarang apa yang terjadi? Kedua suku ini mengembangkan nama yang dulunya tidak ada diciptakan. Kita mengakui ada kejadian, tapi kita melupakan. Ayo kita berpikirnya ke depan. Mengakui, Yang lakukan ya? mengakui itu ada pengakuan. Itu salah satu konsep yang bisa Betul. ditawarkan. Karena kalau kata selesaikan, siapa yang berbuat, siapa yang harus diadili? Nggak perlu saya kasih tahu. Pengadilan HAM sampai sekarang nggak ada orangnya. Mau diserahkan ke pengadilan HAM-nya, nggak ada hakim HAM-nya. Silahkan datang kalau ada hakim HAM-nya. Oke, baik. Bung Philip Vermonte, Ya. bagaimana Anda melihat visi dan misi soal
korupsi, soal HAM masa lalu yang tidak selesai yang disampaikan oleh para tim suksesnya sudah cukup menjawab atau memang masih ngambang retorik aja sebetulnya? Ini saya dari perspektif pemilih ya. Ya, pemilih. Menurut saya pemilih kita memang makin hari semakin pandai mengelola harapan. Pandai mengelola harapan. Jadi harapan terhadap incumbent maupun harapan terhadap penantang. Yap. Jadi pemilih akan melihat tetap janji itu kredibel atau tidak. Oke. Kemudian apakah janji yang dilakukan petahana itu seperti penilaian dari pihak oposisi misalnya apakah dia tercapai atau tidak. Pemilih juga akan melihat menurut saya kenapa nggak tercapai. Dan mungkin di situ akan ada toleransinya gitu. Jadi bahwa misalnya kalau korupsi tidak menurut Pak Riza itu stagnan dan lain-lain, Data mungkin TI, Bang. pemilih akan melihat bagaimana sebetulnya tantangannya apa. Indonesia ini tantangannya udah dari A sampai Z kok. Di semua bidang ibaratnya tangan kita ambil ke udara gini dapat problem pasti di Indonesia. Sehingga persoalannya menurut saya apakah kalau dari sisi penantang janjinya itu kredibel atau tidak, itu yang paling penting di mata pemilih. Di sisi yang lain buat petahana, ketidakberhasilan itu apakah bisa dijelaskan kalau ada ya, yang dipersepsikan tidak berhasil itu apakah bisa diberikan penjelasannya secara rasional kepada masyarakat gitu. Dan ini kan soal yang paling penting adalah pandangan pemilih, bukan karena kita one man one vote gitu sehingga dia menjadi sangat penting. Yang terakhir menurut saya yang harapan kita adalah periode yang berikutnya ini kampanye sampai bulan April. Yap. Betul-betul yang menahan diri itu justru adalah tim kampanye dan kandidat yang bersangkutan. Agar masyarakat betul-betul bisa mendapatkan pendidikan yang baik, informasi yang lebar tentang apa yang akan dilakukan dan telah dilakukan. Masih ada. Kalau kita tidak bisa Pertanyaan terakhir saya, masihkah ada sensasi dalam Januari sampai ke Maret nanti? Kenapa Dalam kampanye, masih akan sensasi-sensasi akan diwarnai? Saya rasa sih pasti tetap masih akan ada. Cuma saya kira karena ada Orang Indonesia kanalnya gitu sekarang. Ada kanal resmi debat yang akan ditonton oleh puluhan juta pemilih kita, itu akan terkanalisasi melalui debat-debat semacam itu. Oke. Yang terakhir soal korupsi, kalau boleh saya tambah. Ya silakan, pendek. Memang betul aktor-aktor itu yang terlibat dan yang menangani korupsi penting. Tetapi ini ada refleksi juga buat pemilih. Kami pernah melakukan studi survei yang waktu itu di request oleh KPK. Sebetulnya di sisi masyarakat juga ada masalah terkait pandangan terhadap korupsi. Karena kami menemukan kurang lebih masyarakat kita itu sekitar 30% itu mentoleransi Permisif ya? permisif terhadap korupsi. Derajat-derajat korupsi itu di masyarakat kita itu ada. Dan ini sebetulnya yang lebih penting. Karena dimulai dari hal-hal yang kecil sehingga dia mentolerir korupsi yang besar. Oke, baik Bung Philip, Kiai Maman, Budiman, Risa, Valdo, dan Hakim Asep. Gaduhnya kampanye media sosial adalah ekses dari euforia kebebasan tanpa batas. Tidak perlu baper atau berlebihan menanggapinya. Sikap skeptis, mengedepankan akal sehat perlu diutamakan untuk membaca keadaan. Tidak perlu berlebihan memberikan dukungan karena calon pemimpin itu adalah manusia biasa. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.